Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala salawat serta salam semua tetap terlimpah curah kepada Nabi kita Kangjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kesempatan ini Allah izinkan, Allah takdirkan, Allah memberikan kesempatan kepada kita sehingga bertemu di bulan Sya'ban. Tentu ketika kita mengingat bulan Sya'ban, menjalani bulan Sya'ban adalah di mana lampu kuningnya akan menghadapi bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Lalu apa spesialnya bulan nisfu Sya'ban ataupun ada malam nisfu Sya'ban atau malam setengah daripada bulan Sya'ban, 15 hari menjelang Ramadan? Tentu kaitannya nisfu Sya'ban adalah mulai lampu kuningnya persiapan kita menjelang daripada bulan suci Ramadan. Sya'ban bulan anugerah yang Allah berikan kepada kita, limpahan anugerah, limpahan rahmat kepada kita. Sya'ban juga merupakan bulan pelebur daripada dosa-dosa kita. Maka mudah-mudahan ketika kita menyadari, memahami di bulan Sya'ban ini adalah bulan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bulan pelebur dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka poin pentingnya ketika malam nisfu Sya'ban, malam ke-15 setengah daripada bulan Sya'ban, menjelang 15 hari lagi menjelang bulan suci Ramadan, disitulah tentunya memiliki keistimewaan dan keutamaan. Apa keistimewaannya? Apa keuntungannya? Apa sesungguhnya rahasia di balik daripada malam nisfu Sya'ban? Tentu ulama berbeda pendapat. Ada yang menganggap bahwa keutamaan di bulan Sya'ban atau mengamalkan amaliyah di bulan Sya'ban, satu riwayat hadis pengamalan di bulan nisfu Sya'ban tidak mengkhususkan daripada bulan ataupun malam nisfu Sya'ban, termasuk kategori hadis yang dhaif. Namun ada juga ulama yang menyampaikan bahwa ketika kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban, menganjurkan, karena malam nisfu Sya'ban adalah malam di mana penyerahan amaliyah amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah ibadah-ibadah kita di malam nisfu Sya'ban. Para salafus soleh menganjurkan untuk melaksanakan amaliyah ibadah. Perbedaan antara ulama yang memperbolehkan dan ulama yang tentunya tidak memperbolehkan, masing-masing memiliki hujjah. Ketika kita ambil keistimewaan bulan Sya'ban, malamnya, malam nisfu Sya'ban kita gunakan dengan hal-hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini pun dicontohkan oleh para salafus saleh. Ada yang menolak sepenuhnya, ada juga yang membuat amaliyah di Sya'ban ini adalah juga dilakukan oleh para salafus saleh. Maka kembali kepada kita, apakah nanti di malam nisfu Sya'ban kita mengambil pendapat yang menolak sama sekali kegiatan amaliyah di malam nisfu Sya'ban, ataukah kita mengambil kemanfaatan dengan melakukan ibadah yang itu juga dilakukan oleh salafus saleh? Maka tinjauannya tentunya merujuk kepada hadis. Dan ini dibahas
oleh para alim, para ulama, ya, adalah dalam kitab Ruhul Bayan, yang insya Allah mudah-mudahan dapat dipahami oleh kita. Hukukul Bayan ini menjelaskan ketika amaliyah apa saja yang kita amalkan, yang kita perbuat di malam nisfu Sya'ban, atau keutamaan di bulan Sya'ban. Ulama yang menjelaskan amaliyah di bulan Sya'ban merujuk kepada hadis yang dikategorikan memang hadisnya dhaif. Namun ketika hadis dhaif ini kita pahami, hadis dhaif ada yang memberikan gambaran mutlak, tidak dapat dijadikan hujjah, ada juga yang tetap digunakan, namun dengan syarat-syarat tertentu. Namun pada intinya, ketika seseorang mengamalkan amaliyah ibadah di malam nisfu Sya'ban, ini juga memiliki hujjah, ini juga memiliki dalil. Dan hadis yang lemah, pendapat salafus saleh masih tetap bisa digunakan, namun tetap menyampaikan pendapat bahwa hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban, karena Sya'ban merupakan bulan pelebur dosa, maka dikaitkan dengan malam nisfu Sya'ban, kita adakan kegiatan-kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan asma-asma Allah, kalamullah, seraya kita memohon ampun kepada Allah, seraya kita memohon kekuatan kepada Allah, seraya Allah tentunya yang memberikan panjang umur kita sehingga sampai nanti ke dalam bulan suci Ramadan, insyaallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara kita janganlah sampai melewatkan momen-momen spesial di bulan Sya'ban ini. Jangan sampai di antara kita melewatkan amal ibadah yang ini juga dicontohkan oleh salafus saleh. Terkait tentang bagaimana Sya'ban menjadi doa kita, amaliyah kita, kemudian Allah melebur daripada dosa-dosa kita. Maka yuk manfaatkan Sya'ban ini betul-betul dengan kualitas ibadah kita dengan maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara kita hari ini, ketika kita mengambil pendapat mengikuti salafus saleh, ada yang menolak, ada juga yang memang melakukan amaliyah di bulan Sya'ban. Yang insya Allah tentunya amaliyah yang kita kerjakan juga berdalil, amaliyah yang kita kerjakan juga memiliki referensi-referensi yang dicontohkan oleh salafus saleh. Kita sama-sama melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan momentum daripada Sya'ban kita gunakan sebagai muhasabahnya kita, introspeksinya kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melebur daripada dosa-dosa kita. Dan Sya'ban adalah penyerahan amaliyah, catatan-catatan kita. Dan dengan catatan ini, maka kita berharap kepada Allah, catatan yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, amaliyah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amaliyah yang terbaik, amaliyah yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Khudma sofa wa dama kada. Ambil yang baik dan campakkan yang buruk. Bidawana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.